Hey guys, it's Cheryl Marella and this is Good Talk. Di episode kali ini gue ngobrol-ngobrol barengan Deputy Editor-in-Chief CNBC Indonesia dan kita ngebahas seputar apa sih investment dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi ini. Kira-kira secara ekonomi dan finansial untuk di kemudian hari jika terjadi lagi krisis berkepanjangan, investasi apa yang bagus untuk kita invest saat ini? Nah, gak usah panjang-panjang, langsung ini dia interviewnya. Oke. Yes, sekarang ini kita punya Pangeran Punca di Good Talk. Dan di sini kita akan ngomong-ngomong soal ekonomi ya Punca. Lo kan Deputy Editor-in-Chief CNBC Indonesia. Jangan yang berat-berat tapi ya. Nggak yang terlalu berat-berat banget. Tapi gue pengen tahu deh Punca. Kalau kita ngomongin soal keadaan ekonomi Indonesia saat ini, it's been a month kurang lebih kan, kita pada banyak kan work from home, terus nggak boleh keluar, terus ada banyak kantor segala macam. Intinya business places yang harus tutup sementara atau tutup for good, laid off karyawan dan sebagainya. Tapi kalau dilihat secara general tuh kita keadaan ekonominya saat ini kayak gimana sih Pun? Oke, kalau secara general sih yang jelas memang sama seperti the rest of the world gitu ya. Ini kita pasti sedang mengalami perlambatan ekonomi gitu. Kalau istilahnya kita tidak bilang turun atau naik, tapi ekonomi melambat gitu. Karena kalau kita lihat dari prediksi-prediksi gitu ya dari pemerintah ataupun juga dari badan-badan internasional itu memang nggak ada yang positif semuanya di semua negara, bukan Indonesia gitu. Jadi memang kita nggak bisa, kan banyak yang orang lihat, oh ya utangnya naik atau pertumbuhan ekonominya turun gitu. Tapi kita harus lihat juga kondisi dunia gitu loh. Karena dunia ini sudah sangat connected. Indonesia juga sudah menjadi bagian yang cukup penting di pertumbuhan ekonomi dunia karena kita punya 270 juta penduduk gitu ya. Sehingga apapun yang terjadi di dunia, khususnya Cina, itu juga akan berdampak ke kita. Kenapa Cina itu sangat penting buat kita? Karena memang Cina itu market terbesar untuk produk-produk Indonesia. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi Cina turun, mau nggak mau permintaan barang-barang dari Indonesia pun juga otomatis juga akan turun kan? Karena daya beli masyarakat pun juga turun. Nah kemarin di kuartal pertama ekonomi Cina itu negatif bahkan sampai 6% lebih. Wow. Gitu. Ya, dari yang tren sebelumnya itu bahkan mereka bisa sampai 6-7% positif, ini langsung negatif karena memang Cina tuh lebih dulu kan untuk lockdown dan kalau di kita pakainya PSBB gitu ya. Sehingga kita belum keluar ini data Q1-nya, cuma ekspektasinya memang tentunya akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu. Untuk Indonesia Dan sendiri? kalau kita Sorry. Gimana? Bisa gimana? Lanjut aja. Kalau Indonesia sendiri, kalau misalnya si Cina itu sampai negatif di 6%, kalau Indonesia sekarang ini dalam sebulan berapa, ada di posisi mana berarti? Kalau secara persentase. Kalau hitungan pertumbuhan ekonomi itu biasanya kita per 3 bulanan, per kuartalan gitu ya. Dan karena adanya, biasanya tuh di April atau awal-awal Mei itu baru keluar untuk yang 3 bulan pertama. Gitu. Jadi memang datanya belum dirilis untuk yang Q1 Indonesia gitu. Cuma memang prediksinya sudah pasti akan turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Tapi belum akan separah prediksi kuartal kedua. Karena kalau di kita kan bisa dibilang baru mulai aktif itu aktif dalam arti PSBB gitu ya, aktif PSBB atau lockdown itu sebulanan. Sementara itu pertengahan Maret, sehingga untuk Januari, Februari, hingga awal Maret itu masih ada kegiatan ekonomi yang cukup normal. Gitu. Sehingga diperkirakan tidak akan parah-parah banget, cuma untuk kuartal kedua, gitu ya, berarti kalau kuartal kedua itu April, Mei, Juni, itu bahkan Ibu Sri Mulyani, Menkyu, itu bilang ekonomi kita bisa negatif 0,3% atau bahkan bisa sampai 2,6%. Wow, gitu. Bayangin, 3 months ya, gila sih. Ya, bayangin aja gitu loh, yang positif kita biasanya tuh sekarang kan posisinya di level 5%-an gitu. Sementara nanti bisa negatif sehingga ya bisa dilihat dampak ekonominya juga akan sangat besar. Kemarin itu sih gue sempat ngobrol juga emang dari Bali, ketua Bali Tourism Board yang sempat bilang kalau Bali ini sendiri aja biasanya nyumbangin sekitar 9M devisa. Untuk saat ini kita udah 9M itu udah
negatif, udah nggak nyampe, nggak bakal mungkin ya setahun ini pun di kita recovery nggak akan nyampe segitu, dia bilang. Dan 9M ini yang Iya. tertulis, yang nggak tertulis katanya triliunan sebenarnya devisa yang dari Bali ini Oh kan. pasti, pasti karena banyak yang UMKM yang memang mereka juga masih apa istilahnya melakukan bisnisnya pun juga quote unquote tidak tercatat gitu ya. Padahal Yes, sumbangan ekonomi ke pertumbuhan ekonomi Bali sendiri gitu itu cukup besar sebenarnya. cukup besar, iya. Nah, Mm-mm. pertanyaan gue sekarang itu, what can we learn dari situasi saat ini gitu ya, economy wise terutama, karena sekarang ini kita kebanting banget dari permasalahan ekonomi. Karena pada saat recovery nanti, ya sekarang krisisnya kesehatan, tapi pada saat recovery pastinya itu krisisnya ekonomi kan yang kita Hmm. akan alami gitu. What can we learn from this situation supaya kalau di depan ada kejadian krisis kayak gini lagi, kita udah lebih punya kesiapan deh ya gitu, especially Oke. financially gitu. Oke, kalau apa yang bisa kita pelajari, ini sebenarnya banyak banget ya. Mulai dari misalnya, kita, kalau ke pribadi gitu ya, sebisa mungkin, kita punya, dana darurat, itu udah paling penting gitu. Karena Mhm, dan bentuknya cash ya, bentuknya liquid. Karena kalau kita punya aset ataupun investasi, tapi itu nggak liquid, itu juga percuma, gitu. Let's say iya. kayak misalnya kita, oh ya kita banyak uang, tapi kita beliin ke apartemen, kita beliin ke properti, atau ke tanah, atau mungkin ke investasi lain, emas. Pada saat seperti ini, itu akan susah juga nyari orang yang mau beli kan. Iya sih. Karena Ya, logically sehingga orang nggak akhirnya, mau ya ngeluarin duit untuk itu. iya, jadi memang banyak banget kalau kita lihat financial planner ataupun juga ekonom-ekonom dunia itu yang bilang bahwa sekarang cash is the king gitu. Karena kalau kita punya cash, balik lagi kita tahu nih sampai berapa lama gitu. Jadi akan baik yang bilang, iya minimal punya dana darurat itu let's say 4 kali dari pengeluaran kita gitu. Atau bahkan ada yang bilang, oh enggak, kalau bisa lebih lebih apa namanya lebih banyak lagi gitu. Kalau bisa jangan 4 kali, kalau bisa sampai 6 kali gitu. Mhm. Nah, itu yang bisa kita harus aja apa namanya kita pelajari dari situasi ini gitu loh, bahwa itu minimal sehingga paling tidak ya sekarang sudah ada PHK, pengurangan Iya. gaji gitu ya atau delay Mhm. gaji gitu sehingga pada saat the worst scenario happens kita punya dana untuk kita bisa hidup day by day at least kalau rata-rata pengeluaran kita itu let's say 10 juta per bulan, berarti kita minimal harus punya 60 juta. Paling nggak the next 6 month, itu kita masih bisa survive sambil kita mencari pendapatan-pendapatan lainnya. Gitu. Dan juga menunggu, kalau di situasi sekarang, menunggu ya COVID-19-nya selesai, yang satu-satunya harapan kalau menurut gue sih ya tinggal vaksin aja Iya. gitu. Karena kalau lihat dari perkembangannya, there's nothing apa ya, there's nothing we can do gitu untuk prevent ini gitu. Karena Iya. ternyata banyak juga kasus yang udah dinyatakan negatif, ternyata bisa balik lagi positif Iya, gitu. oh Dan my vaksin god. juga kan, Gokil. ya kan, jadi vaksin itu pun juga kan waktunya lama gitu, 12 sampai 18 bulan kalau WHO bilang. Sehingga imagine tadi yang gue bilang 6 bulan, oke for the next 6 months-nya apa lagi nih gitu. Tapi paling nggak kalau kita punya dana cadangan in cash, balik lagi ya, cash is the king pada saat krisis seperti ini, itu yang bisa dipelajarin sih gitu. Jadi mendingan kalaupun misalnya pengen invest, memang si cash tabungan gitu ya, itu kan return-nya nggak terlalu bagus ya gitu loh, bahkan kalah sama inflasi gitu. Makanya kita Mhm. banyak yang mencari return yang lebih tinggi gitu. Tapi pada saat seperti ini, likuiditas sangat-sangat ketat. Kalau kita investasikan di suatu produk yang tidak liquid, percuma gitu. Kita nggak bisa makan pakai properti kita kan, True. misalnya, gitu ya kan? Benar. Gitu. Tapi kalau iya kita kalau punya cash itu apapun bisa kita beli gitu. Jadi paling enggak, walaupun memang eh, bisa dibilang nilainya turun kalau cash itu kan gitu. Tapi Mhm. di saat krisis seperti ini, cash is the king. Yes. Mungkin kalau menurut lo ya, gue nggak tahu, this is what I wanna Mhm. ask you. Kalau misalnya sedikit alternatif dari cash itu, let's say kita punya asuransi gitu yang bisa dicairin,
itu termasuk a Mhm. good investment juga atau enggak sih in the future? Misalnya kalau kadang-kadang soalnya kita kalau disuruh nabung kan gitu ya namanya orang kepake. Tapi kalau Mhm lo mhm. taruh di kayak Gampang banget insurance, keluarnya gitu ya. Iya gampang iya banget iya. keluarnya gitu. Tapi kalau di insurance kan mau nggak mau kita dipaksa lo harus bayar gitu. Mhm. Tapi dalam Iya. kurun waktu sekian tahun memang pada saat lo cairin emang duitnya jumlahnya juga lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu. Nah, itu lagi, bentuknya seperti apa asuransinya. Kalau memang ada waktu atau tenor yang diwajibkan, Hmm. gitu ya, misalnya paling nggak setahun, 2 tahun, sementara butuh uangnya sekarang di masa krisis ini karena amit-amit gitu ya, sorry gitu ya, kena Hmm. PHK, let's say, Iya, iya, gitu, iya, iya. atau misalnya, restonya harus tutup. Kalaupun kita mau cairin, kan pasti kita kena denda. Iya, 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 Ya iya, kan, iya, karena iya, iya. perjanjian biasanya kan ada kan pada saat misalnya belum jatuh tempo, kemudian tapi kita sudah mau menarik investasi kita, itu biasanya kena denda dan dendanya itu nggak sedikit biasanya. Hmm, Akhirnya apa, investasi kita nilainya justru malah turun lagi, gitu. right. Jadi, apa yang bisa kita pelajari itu balik lagi, paling nggak 6 bulan dari pengeluaran ya, bukan pendapatan ya. Jadi pengeluaran Mhm, kita bulanan kita bisa hitung gitu ya. Nah, setelah 6 bulan itu, boleh deh kalau misalnya mau diasuransiin gitu ya, atau mhm, misalnya mau beli properti, atau misalnya mau bikin usaha apapun gitu. Tapi tetap ada paling tidak, lifeline kita tuh 6 bulan ke depan in cash. Memang agak berat gitu ya, karena banyak godaannya, cuma I think that's one thing we can learn gitu ya, karena ya balik lagi, mau sebagus apapun investasi kita di saat orang nggak ada yang mau beli, di saat kita susah nyairinnya, mhm, right? Di saat mhm. misalnya kita nabung sorry, kita investasi ke bentuknya yang let's say emas gitu ya, and then kita mau jual, orang juga nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau ibaratnya invest dulu di saat seperti ini, gitu. Jadi memang cash is the king pada saat krisis yang kita nggak tahu berakhirnya sampai kapan gitu. Tapi setelah ya minimal 4 sampai 6 kali pengeluaran kita in cash itu udah ada, menurut gue kita udah bisa mulai cari yang return-nya bisa lebih tinggi. Iya, iya. Berarti mungkin mungkin lo bisa kita bisa punya kayak 2 account kali ya gitu. Jadi yang satu ini emang lo jangan jangan sentuh sama sekali, jangan dibikinin ATM kalau perlu Mhm. gitu ya. Jadi Iya, benar-benar kayak betul, iya. masukin aja di situ Mhm and mhm. never ever touch Heeh, it gitu. Committed tiap heeh. bulan ngasih berapa ke dalam situ, terus jangan dipegang. Jadi itu Iya, kayak buat mhm. tabungan just in case kita gitu ya. Wiu, udah Kejadian kayak belajar. gini lagi gitu. Iya, karena kan kita nggak pernah tahu ya, Bo, dulu ada krisis moneter di tahun berapa sih itu? Mhm. 98-an-ish gitu, 98. ya kan Mhm kalau nggak mhm. salah. Terus habis itu tiba-tiba Dan sekarang dan ada dan ini. dan heeh, Heeh, dan apa? banyak, seperti misalnya IMF, World Bank itu yang memperkirakan justru 98 itu nggak ada apa-apanya ketimbang krisis ekonomi saat ini. Gue merinding. Yes, Gokil sih. gitu loh. Emang iya sih, emang gila Iya. banget. Even Bali aja dibilang pas kejadian bom Bali kemarin, katanya dibandingin sekarang Mhm. ini jauh, jauh. Hotel-hotel Yes. di sini okupansinya bisa 0% gitu. Awalnya Yes yes di awal yes. bulan 11% aja kita udah shock gitu kan. Ini 0% like dude what gitu. Dulu aja nggak kayak gitu kan gitu. Jadi ya Mhm. if one thing we need to learn, kita emang harus punya tabungan sih. Intinya harus Yap. menguasai Mhm. diri ya, Bo. Jangan selalu semuanya Iya, keluar. tabungan in cash. Iya. Yes. Nah, terus Heeh. kalau nanti pada saat kita akhirnya recovery lah, di momen recovery-nya Indonesia nantinya, yang Mmm, paling mmm. bagus yang kita harus lakukan apa sih? To help ourselves, terus bisa nolongin yang lain juga tuh apa yang enaknya kita bikin? What's the secret? Oke, ini ini sebenarnya balik lagi karena kejadian seperti ini kan banyak banget, cerita ya gitu yang gua nggak bisa ibaratnya ini apa ya, mengeneralisir gitu. Balik lagi Mhm, ada yang PHK, ada yang gaji ditunda gitu. Jadi needs-nya pun, pada saat nanti kita recovery itu beda-beda. mhm. Gitu loh. Kalau misalnya yang beruntung gitu ya, yang tidak di-PHK, gaji juga masih, lancar gitu ya, yang bisa kita lakukan untuk, menolong, pertumbuhan ekonomi kita gitu ya, karena Mhm, gini, lebih dari 50% kontribusi konsumsi rumah tangga pribadi kita, private ini, mhm. itu adalah pendorong pertumbuhan ekonomi kita, lebih dari 50%. Sehingga Oh, oke. bayangkan jika bayangkan jika, eee, kita tidak berkonsumsi lagi, nah setengahnya dari pertumbuhan ekonomi kita automatically akan hilang.
gitu. Hmm. Konsumsi iya gitu loh. Cuma dengan adanya ini lo belajar gak sih, Cek, terkait dengan apa corona gini banyak banget ternyata gila ya ternyata apa yang gue lakukan sebelum corona ini tuh banyak banget yang gue sangat-sangat impulsif, banyak banget yang gue lakukan itu ya kan lakukan itu sebenarnya karena gue hanya pengen bukan butuh gitu pada saat kita diem di rumah, stay at home di rumah aja gitu banyak banget hal yang kayak shit I don't need those things. Yes, yes, banget. Right, I don't need to go to somewhere. I don't need to eat that fancy food misalnya. Iya. That often, ya kan gitu. Jadi Iya. konsumsi tetap penting pada saat masa recovery, tapi harusnya kita juga balik lagi karena goal kita untuk punya tabungan in cash yang lebih banyak dibandingkan mungkin sebelum-sebelumnya. Akhirnya kita juga harus punya pola pikir yang kalau gue gini, gue tuh kalau misalnya corona ini udah selesai gitu, gue pengennya gue punya mindset yang pada saat gue mau purchase something, gue akan lihat, oke, back in the corona time gitu ya, gue bisa survive atau hidup gak tanpa hal ini ataupun barang ini, Yes, right? If I yes, can, yes. if I can still like breathing gitu ya, tanpa barang-barang yang mau gue beli ya udah cancel it and then ke tabungan gitu Oh loh. my God, Jadi itu lebih ya jadi memang lebih akhirnya lebih ke quality dari spending kita pada saat recovery. Ini untuk case-nya yang memang tidak terdampak ya, mm-mm, PHK ataupun tidak mm-mm, terdampak misalnya gajinya dipotong atau mm-mm, whatsoever gitu loh. Jadi mm-mm. pada saat kita recovery gitu ya, sudah mulai balik normal, kita tetap boleh konsumtif gitu ya, tapi bener-bener picky, bener-bener apa yang bener-bener garis antara needs dan wants-nya itu harus bold sekarang Yes, gitu loh. Sehingga akhirnya yes. kita juga bisa menolong diri kita sendiri untuk kita punya tabungan pada saat, because we never know, ada second wave, third wave dari corona ini, kita lebih prepare, lebih siap gitu loh. Tapi tetap Mm-mm. kita harus konsumsi, kita harus menolong ibaratnya UMKM, kita juga harus menolong negara ini gitu ya. Tapi mungkin lebih ke kualitas dari konsumsi kita yang kita memang akhirnya bisa lakukan gitu loh. Right. Udah bukan lagi kita secara kuantitinya tapi kualitasnya gitu loh. Gue Yang rasa, bisa mhm, gua rasa sih mungkin kayaknya dari UMKM-nya pasti akan belajar dari ini juga ya. Jadi kayak mereka juga akhirnya pasti jadi tahu semuanya, eh, semua orang gitu loh. Jadi bisnis apa sekarang nih gini, yang bisa. gue baca di Bloomberg itu Heeh, bahkan sekarang kan Wuhan sudah dibuka kan ya. lockdown-nya. Heeh, People don't go to restaurant karena mereka masih punya rasa trauma. right. Heeh, Right? mm-mm. Kebayang restoran udah buka tapi nggak ada yang makan di sana. Iya sih. Sehingga yes gitu loh. Karena kita nggak akan ibaratnya dari yang kita keluar rumah sekarang kayak mau perang gitu ya. Terus tiba-tiba dengan oke, boleh dibuka coffee shop, restoran, nggak Iya automatically sih. orang punya mental langsung kita makan. Ya. Jadi restoran, hotel, bank, media, Mm-mm. apapun itu juga pasti harus punya pola bisnis yang baru. Karena apa? Balik lagi ini new normal kan istilahnya kan Yes. gitu. Normal kok Yes. orang sekarang udah nggak go out, eating out sama temen-temennya sekarang. Karena paling kalaupun misalnya dibuka pasti dikasih maksimal semeja berapa orang. Kemudian juga pasti akan dilengkap-lengkap kan. Nah Mm-mm. mau nggak mau dengan seperti itu automatically pendapatan juga akan turun dari restoran itu kan. Iya. Dari UMKM let's say misalnya. Sehingga memang banyak banget perubahan yang akan terjadi di saat nanti recovery gitu. Mhm, mhm. Tapi lo bener banget sih, kayak karena gue di awal, mungkin di awal bulan ini gitu ya, karena kan Bali kedampak Hmm. banget. Media di sini pun iya Mhm. sama, udah banyak majalah yang nggak terbit, terus either mereka Ya. beralih ke digital, kita siaran dari rumah, automatically juga kan salary wise pasti di-cut gitu kan, dipotong. Nah di situ Mhm, kan gue mhm, pun sama mhm, kayak yang lo bilang itu, kayak I have to sit down and really nulis secara detail sebenarnya yang gue harus banget keluarin every month tuh apaan aja sih, and then I realize, terus gue kan mhm. gue print ini apa rekening koran gue kan, gue Ya, liatin ya. gitu kayak one by one tuh kemarin ini Dan tuh gue, shock pasti kan lo. dude I spent like millions of rupiah untuk hal yang kayak pas gue lihat lagi, hah, oh my god, Iya, why? pas lo stay at home kayak I don't need those thing, I don't need those experience gitu loh ya kan. Apalagi Exactly.
Ya di Bali gitu kan banyak banget kayak tempat baru tiap minggu, bahkan lu gak harus nunggu Mhm. sebulan untuk ada tempat baru, and then oh I want to experience that gitu loh right away, cause gue nggak mau FOMO misalnya gitu kan. Ya kan gitu loh, gue pengen buat konten gue, tapi pada saat lo di rumah aja, people don't give a shit about your content anyway akhirnya kan. Exactly, bener banget. Dan lo pun juga gitu, I don't give a shit gitu loh, nih orang ini mau ngapain di rumah, as long as I have Bener, food on my table, as long as I'm, exactly. gue masih masih punya mental health gitu loh, gue masih bisa do this and that, and I can still, breathe gitu ya, Yes, that's all I need. Gitu. bener. Jadi pola pikir konsumen pun akan berubah, sehingga mau nggak mau produsen pun juga akan mengubah pola pikir mereka. Yes, Gitu. list Jadi of makanya nanti priority. nanti yes, jadi nanti akan banyak banget perubahan yang akan kita lihat gitu ya. Contohnya misalnya dari Wuhan itu ternyata people don't go out like easily gitu loh. Karena ya itu Mhm. the critical point ini adalah menurut gue vaksin. Iya, As long as vaksinnya belum ditemukan, rasa parno, rasa ketakutan orang untuk go out, meeting, strangers, itu masih akan sangat tinggi. it's so true. Gila Sehingga ya, makanya gokil. makanya yes, yes. Jadi makanya recovery ini takes time, as long as vaksin belum ditemukan, it's gonna be like, a long ride, Yes, untuk menuju ke recovery. dan bener banget yang lo bilang tadi, this could be the new normal now gitu. Kita sering ngomong yang kayak, Mhm. okay, once this is all over, gue akan gini, gue akan gitu. Hey, we Iya, iya. Gue probably, justru kayak, iya, justru bakalan kayak, oke, pokoknya gue mau ketemu semua sahabat-sahabat gue, semua keluarga gue, semua ini. Terus akhirnya mikir lagi gitu loh, apa iya gitu loh, ibaratnya dalam sebulan ini gue akan harus temuin mereka semua, enggak gitu loh. Pasti lebih ke quality-nya justru nanti, kayak misalnya, oh yaudah minggu ini, oke, I meet Cheryl gitu misalnya. Terus hilang. minggu depan gue ketemu siapa gitu, yang akhirnya itu lebih balik lagi ke quality gitu, Mm-mm. udah bukan quantity lagi, di mana kayak kan banyak yang, oh gue pokoknya abis ini gue mau makan ini, gue mau ke sini, gue pengen kayak enjoy the outside. Enggak, trust me, Iya, enggak. yeah, exactly. Kayak once this is all Lo over, bakal Mhm. gue rasa ya lo akan berusaha gimana caranya untuk recover your economy department, terus lo akan Iya. berusaha untuk kayak melakukan sesuatu yang there's a lot of changes, dan I don't think kita Mhm. bakal langsung hura-hura gitu sih. I don't think so. Enggak sih, maksudnya kita akan celebrate after all of Yes, this, over gitu ya. Tapi balik lagi, udah yang nggak tahu ya, secara individu manusia gitu, itu bakal bakal balik lagi ke, kayaknya sebulan lalu gue nggak butuh ini deh. Sebulan mm-mm, lalu gue nggak begini gitu. mm-mm. Sehingga akhirnya ya gue harapin sih, most of the human being yang ada di dunia yang mengalami saat ini punya mindset yang berubah tentang ya hal-hal yang sangat-sangat konsumtif lah gitu ibaratnya gitu, karena Iya. at the end of the day ternyata ya yang lo consume sebelum pandemi corona ini, kayak you don't need it. You don't need it, banyak yang nggak penting ya. Kayak gue beli baju gitu, terus udah Mm-mm. oke, sekarang corona, I'm not even going out, so yang gue pakai Mhm. daster lagi gitu. Yang kayak, well, Sama yang well, there is always two side of story kan gitu, in ya, every story ya. gitu loh. Jadi yang berasa juga adalah tentang dunia kan, finally katanya dunia bisa bernafas dengan lebih Oh iya, dalam gitu dengan adanya corona ini gitu, karena people don't go out, people don't travel, people don't do shit gitu, sehingga akhirnya kasih waktu bumi untuk recovery gitu, dan harusnya harusnya manusia juga lebih aware ya gitu, dengan mm-mm. tahu prioritas yang mana gitu loh, bahwa akhirnya balik lagi apa yang lo lakukan sebenarnya berdampak ke dunia apapun gitu, little things, Yes, dari mulai konsumsi minuman gitu, dari mulai kita traveling gitu, dari mulai kita, oh gue masih bisa jalan kaki kok ke sana, ngapain, let's say gue naik motor atau bawa mobil. Misalnya exactly. apalagi kalau di Bali itu lebih enak lagi gitu, apa Yes, namanya, pembenaran untuk jalan kaki masih lebih enak gitu ya, ketimbang yang iya. gue di Jakarta gini agak berat gitu loh. Cuman Heeh. tapi kan, ya maksudnya pada saat
kita misalnya, oh ya kita keluar, let's say ke mall gitu, oh sekalian deh gue grocery store, sekalian gue nonton, sekalian gue ketemu temen gitu. Jadi Hmm. keluar rumahnya pun seminggu sekali, tapi semuanya dapat Quality ya, balik di gitu kan. quality Ketimbang, lagi. iya quality balik lagi, ketimbang yang kayak, oh udah hari ini gue ketemu nongkrong sama teman, besok gue grocery, besok gue belanja baju, besoknya. Kebayangkan berapa banyak fuel yang kita bakar untuk ke mall Ya. itu, kemudian juga kita bayar parkirnya, gitu kan, Mm-mm. kita bayar segala macam begitu. Jadi pasti pola pikir itu akan seharusnya ada ya kita, dan kita makin sadar kayak, nongkrong yuk hari ini, dude digabung aja deh sama besok gitu loh, karena gue Mm-mm. kebetulan besok mau keluar juga gitu Mm-mm. misalnya. Oh Mm-mm. ya udah gitu. Mm-mm. Yes, Gitu sih, and then bener. the world akhirnya jadi is becoming like a better place buat dunia gitu, dan juga buat manusia di dalamnya. Iya bener sih, karena saat ini kayaknya ya kita dibikin ada di rumah, hal ini kejadian juga sebenarnya untuk this planet to recover dari apa yang sudah terjadi sebelumnya gitu kan. Mm-mm. Hopefully once dia recovered, vaksin ketemu, tapi kita juga belajar dari apa yang udah kejadian Iya sekarang gitu gitu loh, kan. justru jangan jangan yang kayak gue pengen jor-joran, gue pengen go big Iya, or go home gitu after all of I this. hope not. Yang Harusnya dengerin sih ini enggak ya, jangan I hope dong. not. Iya, I hope not gitu loh. Karena ya itu, we are nothing man, gitu loh. Ya, I benar. don't want to say like with just one little virus, gue nggak pengen ngomong itu, cuma with just one thing gitu ya, kita bisa extend dari dunia ini, Betul, gue merinding lagi. Tapi bener banget sih, kayak we thought we were iya kan? invincible di awal, terus gitu, oh terserah gue mau ngapain aja. Terus abis itu buminya Hmm, juga makin lama jadi makin macem-macem yang terjadi gitu kan. Giliran mm-mm, bener sih, mm-mm. one virus is out, bener yang kata lo bilang, kayak kita bisa extend kapan aja sampai kita semua harus dirumahin saat ini Iya, for our own health iya. and Terus sake kayak gitu kan. our mother earth tuh ini kayak ngasih apa ya, ngasih peringatan ke kita gitu bahwa hey guys, kayak you are our guest gitu loh. And then Salah. kalau kita jadi tamu, ya kan, kita kan nggak mungkin macem-macem dong di rumah orang kan gitu loh. Kita Yes, duduk aja nunggu nunggu dipersilakan yes. sama yang punya Jaga rumah gitu loh. jaga sopan Jadi santun ya. dan ini gitu kan, kita nggak bisa, kita ke rumah temen pun yang udah akrab sekalipun juga kan pasti kalau misalnya mau ngambil makanan atau apa kayak dude, bro, can I have that gitu kan, pasti kita izin dulu kan Ya, mhm, mhm. gitu loh. Nah jadi makanya ini juga sebenarnya momentumnya mungkin nggak tahu ya, ini kayak justru dunia tuh kayak Mother Earth gitu ya, kayak ngasih warning ke kita, take action deh di isu global warming nih gitu loh, karena eh, terbukti kan gitu, less consume kayak rumah lo tuh, balik lagi gitu ya, itu tuh being a better place for you juga Betul banget. gitu. Jadi semoga jangan jangan cuma growth aja dipikirin sama manusia gitu ya, tapi ya sekarang kan sudah mulai tren juga gitu ya, beberapa perusahaan, beberapa manusia gitu juga yang sudah mulai menjalankan sustainable living, Mhm, circular ya, economy gitu loh. Jadi memang balik lagi quality over quantity gitu loh. Nggak masalah yes, misalnya pertumbuhan ekonomi let's say di bawah yang diharapkan gitu, tapi sustain gitu loh. Kita tidak ya. tidak apa namanya, menghancurkan bumi gitu ya, tapi kita masih bisa hidup enak. Ya, that's true. Jadi win-win solution Mm-mm. ya, buminya juga tetap baik-baik Bener. aja, kitanya pun juga bisa hidup Mm-mm. dengan tenang dan sustain kayak yang lo bilang tadi. And that's Iya. the lesson Mm-mm. coming from this pandemic season. Kita harus bisa bikin sesuatu yang sustainable nantinya juga, eco-friendly nantinya juga. Yes. That's good for us, that's Yes. good for Mother Earth gitu kan. Mm-mm. Wah, Mm-mm. ini ntar orang-orang yang mulai pada bikin bisnis eco-friendly naik semua. Good. Iya, good. Dan itu makanya gua bilang lagi bahwa pola pikirnya tuh udah akan jauh berbeda, new normal lah pola pikir kita. Mungkin di saat dulu yang kayak kita ngelihat bahwa kan banyak yang jadi isu adalah fast fashion gitu ya, yang misalnya oh Mm-mm. gila bisa murah banget nih kaos Mm-mm. ini gitu atau celana ini gitu. Tapi ya itu pada saat lo mau konsumsi itu gitu, balik lagi, do I need this thing gitu loh. Kalau misalnya gue udah punya 10 celana jeans gitu di rumah, and then Mm-mm. balik pada saat COVID kemarin kayak dengan 10 tuh udah banyak banget lagi gitu loh. Ya kan, True. cause I don't need this gitu. Jadi akhirnya lo bisa bisa saving that money atau mungkin beli barang yang memang benar-benar lo butuhin akhirnya gitu, Iya. dan quality dari spending lo pun juga akan meningkat gitu loh, ketimbang kayak well, because it's cheap and I need new.
things? Iya, Do you kalau really dulu need kayak this? gitu. Or just want this, ya kan? Iya. Kalau dulu Mumpung diskon kan bisa nanti dipakai buat ke depan gitu loh. Nah, itu yang gue harapkan juga pola pikir itu bisa berubah dari gue gitu. Pada yes, saat recovery nanti. and for me as well, menurut gue juga gue akan mulai berpikiran kayak gitu ya sekarang, karena gue, ya iya udah Pokoknya, sekarang, minimalis living tuh ternyata, iya sekarang. Dari dulu kan yang kayak, oh gimana ya caranya supaya gue bisa memulai minimalis living, well now you are doing it, mau nggak mau juga lo harus minimalis, soalnya ya there's no other option right now, gitu. That's what you need to do gitu kan. Jadinya dari situ bener gue kayak, oh iya ya gue nggak terlalu perlu ini, nggak terlalu perlu itu, besokannya memang bener gue jadi bisa lebih ya, nabung yang penting gitu. Punch? oke. Putus-putus Yes. barusan. Oh oke. Oke, we're back. We're back. Iya sih, tapi Oke. basically itu. And I love this conversation. Mudah-mudahan yang pada dengerin kita juga ini ya Punsya, apa namanya, bisa mulai dari sekarang kali ya mikirin, oke, once kita masuk ke Amin. recovery Ya. session, gue harus mulai, misalnya lo adalah seorang produsen, lo akan memproduksi apa yang berguna buat Mm-mm. kita Mm-mm. semua dan nggak menghancurkan bumi ini. Sebagai kita konsumen juga gue akan mengkonsumsi apa yang emang penting and buat gue dan nggak mengganggu lingkungan juga gitu. Hopefully sih yang dengerin kita bisa, dan juga mereka bisa invest cash money supaya Mm-mm. apa namanya, Karena just, balik ya, karena balik lagi gini ya, balik lagi bukan karena misalnya kok lo nyuruh orang untuk stop konsumsi, karena balik lagi kontribusi konsumsi rumah tangga itu 50% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia, bukan gitu loh. Cuma lebih ke kualitas dari konsumsinya aja gitu yes, loh, yang harus kita mulai pikirin sekarang gitu loh. Mungkin produsen yang sebelum-sebelumnya dulu, ya udahlah, ini barangnya murah gitu ya, gampang gitu secara kuantitas, bisa diproduksi massal gitu. Ya untuk orang-orang yang mungkin pola pikirnya udah berubah pada saat pandemi ini gitu ya, mereka akan berpikir, oh ngapain gue beli barang yang ibaratnya ini murah tapi dalam sebulan gue akan beli lagi gitu loh, barang yang sama iya, gitu loh. Kenapa nggak gue beli barang agak lebih mahal dikit gitu tapi bisa gue pakai setahun. Harusnya yes, pola-pola pikir itu yang kita harapkan, dan juga bukan mempersulit si produsennya, karena pada saat kita meng-create produk yang bisa tahan setahun, harganya kan pasti akan lebih tinggi ketimbang kita jual yang cuma bertahan bisa 1 atau 2 bulan kan. betul, Sehingga akhirnya cash flow-nya pun juga tetap terjaga, karena barang yang dijual pun secara kualitas harganya pun juga lebih mahal gitu. yes, Dan akhirnya mungkin produk-produknya pun juga akhirnya yang bahan-bahannya pun juga karena dari quality, ngambil marginnya gitu, quality harganya, sehingga kebutuhan untuk dia mengambil bahan-bahan pokoknya pun juga tidak sesering jika memproduksi barang yang let's say kualitasnya rendah dan murah gitu. Karena yes, balik lagi harus main quantity kan gitu untuk dapat yes. untung dari sana gitu. Yes, dan quality yang bagus juga membuat kita less nyampah. Itu juga yang bikin lagi Mm-mm. bumi ini jadi lebih baik gitu. Thank Mm-mm. you so much Pun, Setuju. udah ngobrol-ngobrol di You're Good Talk. welcome. Semoga, You're kapan welcome. kita bisa Stay nonton lo safe, di stay healthy. CNBC? Mungkin udah pada nggak nonton kali sekarang ya TV. Yang mendingan nonton aja di YouTube-nya CNBC, kan gampang tuh, Oh tinggal ke iya bener YouTube, juga. tinggal search CNBC Indonesia, ya cari aja muka gue gitu, atau bisa di websitenya cnbcindonesia.com, itu juga ada muka gue di sana gitu. Gue punya program namanya Economics, Uh-uh. itu tiap Senin jam 2 gitu ya. Tapi ya balik lagi, sekarang orang kayaknya gue nggak mau diatur sama jam TV gitu kan. Gue pengen nonton as I please gitu, as I want to watch gitu. Jadi semuanya udah ada video on demand-nya, jadi bisa ditonton di cnbcindonesia.com, search di video gitu ya, atau ya bisa di YouTube di CNBC Indonesia. Cus menuju ke sana langsung, saudara-saudara. Oke.